Media tanamnya apa saja, Bang? Gunakan sekam bakar, sekam lapuk, tanah humus bambu, ya. Dan buat media subur seperti ini nanti untuk sebagai topping, ya. Gunakan sekam-sekam busuk lah. Kalau nanti gunakan sekam mentah, itu resikonya seperti ini, teman-teman, nanti berjamur. Kalau kita gunakan sekam mentah, nanti akan berjamur seperti ini, ya. Ya, akan berjamur seperti ini. Ini bisa biasanya nih, ini nanti akan menghambat pertumbuhan tanaman, tetapi teman-teman harus dibolak-balik. Ini kemarin baru saya bolak-balik, teman-teman. Ya, saya bolak-balik terus saya siram, ya, untuk menjaga pertumbuhan tanaman. Kenapa kita membentuk cabang-cabang tersier? Nah, ini kita tujuannya kan seperti ini. Tersier sudah terbentuk, nanti kita buahkan, juga hasilnya nanti menyenangkan sekali. Ya, hasilnya menyenangkan sekali. Maka dari itu buat teman-teman, pembentukan cabang-cabang tersier ini penting, ya, penting, ya, buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur. Pemupukan juga penting. Lanjut yang kemarin, Om, lo pupuknya datang, kita pupukkan aja ganti bibit, ya, Om. Berarti kemarin lo pupuknya datang, pupuknya udah datang, kita pupukkan aja ganti bibit yang, maksudnya bibitnya diganti. Sayang ya, Bang, diganti, Bang. Wah. Abang sih suruh ngirimin fotonya, nggak dikirim, jadi saya bingung untuk ngasih solusi, ya. Itu kondisi tanamannya bagaimana dan bagaimana, seperti itu. Ya. Ini varian Nara 15, teman-teman. Varian Nara 15 ini ya lumayan bagus lah di tempat saya, rasanya manis, dan varian ini juga termasuk sangat enak, ya. Sangat enak buahnya. Mas, kalau habis dipanen terus mau dibuahkan lagi, pupuknya etalase berapa? Etalase 2 juga bisa. Tapi kalau teman-teman melalui proses dari saya menanam, itu teman-teman bisa digunakan pupuk etalase 3. Seperti itu, pupuk etalase 3. Karena apa? Karena kalau tanaman sudah berbunga, itu saya pupuk etalase 3, dan kita gunakan etalase 3 terus. Etalase 3 terus. Jadi tanaman itu kalau kita buat pangkas lagi keluar bunga lagi, kita pangkas lagi keluar bunga lagi, terus seperti itu. Kalau menggunakan metode seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan pembuahan dengan secara bertahap, ini saya buahkan, istirahatkan, besok buahkan lagi. Seperti itu bisa dialih itu menggunakan pupuk etalase 2, ya. Etalase 2 sama etalase 3 itu hampir sama. Hanya saja memang etalase 3 ini saya dorong menggunakan sulfur. Bertujuan apa? Bertujuan ini untuk membuat ketika bunga itu keluar, nanti bunganya itu langsung panjang, melorot, bagus, ya. Dan ketika nanti pengisian buah itu akan lebih rasanya manis. Black Jumbo varietas baru apa, Mas? Black Jumbo varietas baru sebenarnya ya nggak baru, teman-teman. Sebenarnya nggak baru, ya. Kemungkinan itu varian-varian tersebut itu nggak baru. Hanya kadang-kadang kita itu apa ya, kalau diviralkan ya viral, kalau di nganu koyoku, ya, seperti itu. Pupuk buah anggur Ninel yang mulai mencoklat, ya. Yang kalau tersier sudah mulai mencoklat, silahkan gunakan pupuk pembuahan etalase 2. Etalase 2 nanti biar lebih bagus bunganya. Apalagi varian Ninel, gunakan pemangkasan, itu saran saya buat teman-teman. Pemangkasan pembuahan di perubahan warna tersier aja. Di perubahan warna tersier, jangan main di coklat, teman-teman, musim hujan. Biasanya satu pohon bisa menghasilkan berapa kg buah? Ya, saya kemarin punya satu pohon itu bisa 50 kilo. Ya, satu pohon bisa 50 kilo, satu tandan itu 1,5 kilo. Ya, itu bisa, tergantung, semua itu tergantung tanaman, ya. Kita tidak bisa mematok semua tanaman itu seperti itu dan seperti itu. Yang penting itu tanaman itu berapa tersiernya dan usianya berapa, seperti itu, ya. Pertama dibuahkan umur berapa, Bang? Yang penting tanaman sudah terbentuk cabang tersiernya. Usia tidak jadi patokan, teman-teman. Menanam tanaman anggur itu ya usia itu tidak jadi patokan. Yang jadi patokan adalah pembentukan percabangan tersiernya. Kalau teman-teman usia 1 tahun masih 1 meter aja ya banyak loh menanam tanaman anggur. Bang, aku nanam tanaman anggur sudah 1,5 tahun kok masih 1 meter aja sih. Lah ditanam di mana? Di pot. Lah pernah dipupuk apa? Enggak pernah dipupuk. Medianya apa? Hanya tanah saja. Yo wis ra.
Pagi bang, pagi juga. Mas, anggurku sik berbuah di pupuk pembuahan aman kan ya? Di pupuk pembuahan bolehlah daripada tidak dipupuk sama sekali dengan dosis agak. Buahnya anggur sudah mulai berbuah warna, pupuknya apa bang? Pupuk etalase 3. Kalau sudah mulai freshen, gunakan pupuk etalase 3 itu bagus. Bagus sekali teman-teman. Nanti rasanya lebih manis, buah juga modotil lebih gede-gede. Ya, modotil lebih gede-gede. Ini perlu pakai prafilm enggak bang? Apanya? Kalau nyambung buat teman-teman yang kemarin beli entres dari saya itu tinggal disambung saja, nggak usah ditambahin prafilm dan lain sebagainya. Mas, anggurku saya berbuah di pupuk, iya bisa. Pupukku CO neng sampean mas. Iya, tapi saran saya kalau kondisi berbuah bagusan gunakan etalase 3. Lagi ono gratis ono gratis. Tapi kalau mau digunakan pupuk etalase 2, yo saran saya airnya agak ditinggikan kalau tanaman masih kondisi berbunga. Ya seperti itu. Ya buat teman-teman, saran saya yang sudah biasa hadir di lab saya, pemupukan itu ada 3 fase. Kalau masa pertumbuhan kok kurang bagus, gunakan etalase 1. Etalase 1 pupuk pertumbuhan ya. Pupuk pertumbuhan. Kalau teman-teman mengalami masalah pembuahan, tanaman tersebut sudah memenuhi syarat, tersiernya sudah mulai membesar ya, paling tidak 1 pensil atau sekelingking jari lah. Terus setelah itu sudah mulai mencoklat sebagian, gunakan pupuk etalase 2. Nanti setelah melakukan pemupukan keempat ya, lakukan pemangkasan di hari ketiga atau di hari keempat. Jangan sampai lama teman-teman, jangan sampai nunggu 1 minggu kemudian ya. Kalau 1 minggu kemudian nanti nutrisinya kebuang. Ya, kebuang, jadi tidak tertahan. Lebih baik habis melakukan pemupukan ketiga, bang, kohe kambing tanpa fermentasi aman nggak aman. Untuk tanaman anggur nggak aman. Kenapa? Tanaman anggur ini sensitif, apalagi kalau kita menggunakan kohe kambing dalam kondisi tanaman itu berbuah. Ini juga bisa membuat buah itu nanti mudah pecah. Bang Al, pupuk pembuahan tinggi 1 harus sedia pupuk apa lagi? Bang Al, pupuk pembuahan tinggal 1 harus. Ya Mbak Mul, tergantung pertumbuhan. Kalau pertumbuhannya sudah terbentuk tersiernya, silahkan bang, saya udah CO, alhamdulillah dapat diskon diskon. Iya, ongkir memang ini banyak teman-teman. Semalam itu saya ajukan dari TikToknya itu kan ngasih informasi, pilih ada gratis ongkir, jadi sudah saya masukkan ke ongkir. Kok nggak dibaca komenku kok? Apa yo? Iya bangku. Apa yo? Piye komen maneh lah, sabar lah. Sabar lah, akeh nemen kok yo, ya. Jadi buat teman-teman, abang itu mau bibitnya diganti dengan setel ulang lagi atau memang bibit yang dulu dipertahankan? Saya sarankan bibit yang dulu aja dipertahankan, ya. Kalau memang ada masih harapan tunas bat, itu bibit lama aja dipertahankan. Kenapa? Sayang akarnya sudah terbentuk, abang. Akarnya sudah terbentuk, dia hanya mengalami sebentar saja masalah. Harus CO pupuk pertumbuhan lagi atau pupuk anggur lagi masuk pemupukan pembuahan keempat. Oh, pemupuk sudah masuk pemupukan pembuahan. Kalau pembuahan ya pertumbuhan lah. Nanti kalau dipupuk pertumbuhan nanti bunganya pada rontok. Ya. Jadi buat teman-teman yang sudah melakukan pupuk pembuahan dan menunggu bunga itu keluar, setelah bunga itu keluar gunakan pupuk yaitu etalase 3. Pupuk etalase 3 ya buat teman-teman ya. Oh, kalau sudah dipupuk generatif, kenapa harus dikembalikan ke vegetatif? Ya, vegetatif tinggi nitrogen teman-teman, nanti bunganya pada rontok. Saya disalahin lagi. Karena ben dompolane besar-besar pripun mas? Soalnya anggurku sing Jupiter dompolane kecil-kecil. Yo disuburkan. Jadi kalau mau membuahkan tanaman anggur itu kondisinya sehat, pertumbuhannya bagus, tersiernya bagus, mata batnya bagus, dia akan seperti genetik anggur itu sendiri, ya. Kalau kondisi tanamannya kurang subur, kurang bagus, dipaksa berbuah, yo ngerentil, wong kuriten loh. Saya coba etalase 3 ya. Iya Mbak Mul. Jadi kalau sudah masuk pupuk pembuahan, yo ojo dikembalikan ke pupuk vegetatif lagi Mbak Mul. Nanti hasilnya nggak bagus, bunga bisa rontok. Terima kasih Bang Jo. Maaf saya baru gabung, nggak nyimak percarahannya etalase 2 sama 3 pupuk apa aja.
Ya teman-teman, pupuk etalase 2 adalah pupuk pembuahan. Ya, di sini ada pupuk pembuahan itu ada di sini ada KNO3 putih, ada boron, ada MKP. Nah, pupuk ini sudah saya racik seperti ini. Jadi teman-teman tinggal siapkan airnya saja. Kapan kita memasukkan pupuk pembuahan? Pupuk pembuahan kita masukkan kalau tanaman anggur teman-teman sudah terbentuk cabang tersier. Sudah terbentuk cabang tersier dan cabang tersier tersebut paling tidak sudah sebesar pensil. Dan sebagian cabang tersier sudah mulai mencoklat. Ya, itu boleh dipupuk pembuahan. Etalase 3 untuk berapa pohon Bang Al? Ini untuk satu pohon, dosisnya untuk satu pohon. Satu paket isinya 6. Ya, satu paket isinya 6. Tapi dengan akeh nemen. Aku CO bonusin entres Everest. Iya, nanti saya bonusin tapi Mbak Hen DM lo ya, DM. Bang, DM ya. DM sekaligus aku minta varian itu seperti itu. Kalau beli pupuk ada dosisnya, Mas? Ada, ya. Setiap pupuk saya itu saya kasih begini Bang Ferry, cara penggunaannya. Jadi nanti diikuti panduannya. Tetapi kalau teman-teman masih nggak paham, silahkan masuk di live saya, ya. Jadi setiap pupuk-pupuk saya itu saya kasih dosis. Kenapa? Karena ini air itu juga membuat dosisnya itu rendah atau tingginya. Kalau teman-teman dilarutkan dengan sembarang air nggak jadi. Sembarangan air nggak jadi. Jadi sesuaikan saja pada dosis ini. Dosis ini sudah saya ukur ppm-nya. Jadi aman untuk tanaman anggur teman-teman. Kalau beli pupuk ada, iya sudah ada Abang Ferry ya. Jadi kalau teman-teman etalase yang paling banyak itu etalase 3. Etalase 3 satu paket isinya 6 teman-teman. Satu paket isinya 6 picis seperti ini. Nanti untuk merawat bunga teman-teman satu picis dilarutkan dengan air berapa? Dengan air yaitu 6 liter. Maaf, kalau merawat bunga dengan air 10 liter. Video pertama saya ada. Video pertama ya, untuk merawat bunga larutkan dengan air. Entres itu apa Kakak? Sambungan untuk melakukan grafting ya. Entres itu digunakan ketika teman-teman kemarin kok ketipu beli bibit anggur ya. Nah, bibit itu nanti bisa disambung dengan varian yang teman-teman inginkan. Seperti itu. Ada video saya yang judulnya Sambung Pucuk. Coba ya. Siapa saja yang penasaran, mungkin pemula kemarin beli anggur kok ketipu, tanaman anggur ketipu, ternyata anggur lokal rasanya asem nggak karu-karuan, nanti bisa dilakukan penyambungan dengan varian lain. Atau teman-teman di rumah, aku mau merawat satu pohon dengan 4 varian, aku mau merawat pohon dengan 3 varian, aku mau merawat pohon dengan 2 varian. Nah, di situ juga ada caranya, ya. Ini solusi untuk teman-teman yang mempunyai lahan sempit dan juga tidak mau repot. Dan bisa menikmati satu pohon dengan berbagai macam rasa, jenis-jenisnya, ada merah, ada hijau, ada hitam, itu bisa. Ya, jadi menanam tanaman anggur asiknya seperti itu teman-teman. Ya, menanam tanaman anggur asiknya seperti itu. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah CO. Semoga berkah selalu.